Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil azza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, sebagaimana kita ketahui semua, malam ini kita berkumpul dalam suasana duka cita memperingati syahadah dan wafat putri tercinta Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang masih dirundung dengan pandemi ya, sehingga memang saya dengar tadi kayaknya majelis dibagi menjadi 3 ya, sampai 3 malam ya. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam rangka membesarkan syairullah, di antaranya kita peringati wujud manusia-manusia suci dan manusia-manusia agung, bisa memberikan manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya kepada kita para pengikut dan pecinta mereka alaihimussalam. Saya akan mulai dengan sebuah ayat. Ayat berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Yang artinya bahwa kita diminta untuk fokus dan mendamba kehidupan akhirat. Bagaimana dengan dunia yang kita sekarang sedang hidup di dalamnya? Tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Seakan-akan ya kamu punya bagian di dunia, kamu punya nasib di dunia. Tapi lihatlah sekedarnya dunia. Tapi yang harus kamu damba adalah kehidupan abadi di akhirat. Dan memang kalau kita mau telaah ayat ini secara sederhana, kita gunakan nalar yang paling mudah bahwa tidak layak untuk kita damba kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini kita yakin dan pasti akan segera kita tinggalkan. Bahkan meninggalkan dunia ini itu tidak harus orang yang sudah usianya tua atau yang sedang sakit, tidak harus. Kadang ketika seorang masih di usia-usia belianya dalam keadaan sehat dan segar bugar, dia juga tidak punya kemampuan untuk memastikan dia tinggal di dunia. Dunia kehidupan yang memang sementara dan semua kita meyakini itu. Dan karena itu Al-Quran mengajak kita berpikir rasional dengan nalar yang sehat. Dunia, hiduplah di dunia, carilah dunia. Kerjalah untuk mendapatkan harta di dunia. Nikmati dunia tapi sekedarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi tidak benar kalau kita meninggalkan dunia sama sekali. Tapi dunia tidak sampai pada titik dan kualitas di mana kita mendambakannya, mengagungkannya, mendewakannya. Salah nanti kita. Lalu dalam kehidupan yang sementara ini, apa agenda utamanya? Agenda utamanya juga dalam ayat ini ada. Wa ahsin
Kita disuruh untuk berbuat baik, tidak disuruh yang lain. Wa ahsin. Lu kenapa? Kenapa saya harus berbuat baik? Apa dasarnya? Allah berikan dasarnya. Kama ahsanallahu ilaik. Bukankah Anda telah menerima semua kebaikan dari Allah? Anda ini berasal dari ketiadaan, Allah adakan. Bukan hanya Allah adakan, tapi Anda diadakan sebagai sebaik-baik keberadaan. Walaqad karramna bani Adam. Afaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya kita ini bukan hanya diadakan, tapi kita diadakan sebagai spesies atau keberadaan yang paling unggul. Iya, mas, kita ini sebagai manusia, kita berpotensi untuk melampaui para malaikat bahkan. Wa ahsin, dan Allah berikan semua yang kita butuhkan. Allah berikan kita mata, telinga, lisan, lidah, jantung, hati, berbagai macam fungsi dan perangkat untuk kita bisa menikmati baik kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu fisikal maupun kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya spiritual dan ma'nawiyah. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kenapa? Alasannya kama ahsanallahu ilaik. Seandainya umat manusia itu mengerjakan ayat ini saja, damai dunia ini. Ketika manusia fokus hanya untuk melakukan kebaikan, damai kehidupan. Nah kemudian apa yang tidak boleh? Yang diperintah wa ahsin, wala tabghil fasada fil ard. Dan kita dilarang untuk mengarah pada perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan, baik kerusakan yang sifatnya itu individual, komunal, kerusakan yang ada di rumah tangga kita, di tempat-tempat kita yang sempit, atau dalam lingkungan kita, atau dalam skala yang lebih besar. Dilarang kita, wala tabghil fasad. Apapun yang kalau kamu lakukan itu menimbulkan kerusakan, contoh umpamanya era sekarang ini menimbulkan kegaduhan, perpecahan, sehingga orang berhadap-hadapan, wala tabghil fasad, jangan. Kita harus sangat mengukur apa yang keluar dari lisan kita agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Bahkan kita buang sampah sebarangan itu bagian daripada fasad, walaupun fasad yang kecil. Wala tabghil fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ketika Allah tidak suka al-mufsidin, berarti Allah suka siapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam banyak ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa kaitan ayat ini dengan Sayyidah Fatimah? Nah, saya berusaha untuk menghubungkannya dan pasti berhubungan. Jadi perintah dan larangan Allah ini yang paling menjalankan adalah manusia-manusia terbaiknya. As-sabiqun al-awwalun, al-muqarrabun, al-mustafun. Orang-orang pilihan ini sudah pasti mereka adalah bentuk hidup daripada ayat ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dia adalah Al-Quran an-natiq, kana khuluquhul Quran. Artinya kalau semua perintah dan larangan di Al-Quran ada dalam wujud Ar-Rasul dan ada dalam wujud pribadi-pribadi suci pasca beliau alaihimussalam. Nah, ayat ini akan kita sempurnakan dengan ayat lain. Ayat lain, karena supaya kita tahu bahwa apa sih filosofi Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Jelas, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fokusnya pada itu. Jadi Allah setelah memberikan kita anugerah sebagai manusia, Allah menanti dari kita prestasi. Jadi ada kemuliaan sebagai anugerah. Jadi kita Allah ciptakan sebagai manusia. Apakah karena kita berbuat sesuatu? Enggak. Itu anugerah, mutlak anugerah. Tapi anugerah ini mampu enggak kita tingkatkan dan meningkatkan anugerah kita sebagai manusia ini dengan prestasi. Karena kalau anugerah, kemuliaan kita sebagai manusia ini tidak kita jaga, tidak kita rawat dengan prestasi, kita bisa lebih rendah daripada binatang. Kalau an'am balhum adhal. Tapi kalau anugerah kita sebagai manusia kita jaga, kita rawat, kita ikuti aturan-aturan Tuhan, kita bahkan bisa melampaui para malaikat.
Karena itu kita perlu membedakan antara kemuliaan yang berupa anugerah dan kemuliaan yang berupa prestasi. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan prestasi itu sebagai sesuatu yang paling tinggi nilainya. Kalau orang jadi manusia, semua Allah ciptakan. Tidak pakai mereka berusaha, Allah ciptakan mereka jadi manusia. Dan itu bukan tanda kutip, bukan prestasi. Jadi manusia bukan prestasi. Apakah karena kita pernah berbuat sesuatu sehingga kita dicipta menjadi manusia? Pernah? Ya enggak dong. Nah, ini penting karena kita akan masuk pada filosofi kehidupan. Dan dari ayat-ayat ini kita mudah-mudahan bisa melihat kemuliaan seorang Az-Zahra alaihissalam. Nah, kemudian ayat lain berkata, tentu kalau kita mau gabungkan ayat, semua ayat ini tergabung. Tapi kita tidak mungkin membahas atau mengangkat semua ayat. Tapi setidaknya ketika Allah hendak berbicara tentang ma'iyah Rabbaniyah, siapa sih orang yang mendapatkan pendampingan ilahi? Ternyata pendampingan ilahi itu pun dikaitkan pada kemuliaan-kemuliaan yang bersifat prestasi. Bukan kemuliaan-kemuliaan yang anugerah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Dan kalau kita berbicara tentang Sayyidah Fatimah alaihissalam, Sayyidah Fatimah seluruhnya adalah kebaikan. Dalam riwayat yang populer yang sudah sering kita dengar, apalagi dalam ayam Fatimiyah seperti ini, itu kita sering mendengar Ar-Rasul menegaskan tentang putrinya ini, laukanal husnu sahsan lakana Fatimah bal hiya a'zam inna Fatimah tabnati. Berbicaranya apa setelah ini? Lagi-lagi prestasi. Khairu ahlil ard unsuran wa syarafan wa karaman. Jadi yang dibidik adalah prestasi Sayyidah Fatimah alaihissalam, kebaikannya. Nah, kalau kita baca ziarah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah itu mendapatkan seluruh makom itu karena prestasinya. Lagi-lagi kita lihat ya, dalam ziarah Sayyidah Fatimah kita melihat ya mumtahana, langsung ya mumtahana, wahai wanita yang mendapatkan ujian, ya mumtahana, imtahanakillah alladzi khalaqaki. Jadi kamu, wahai putri, mendapatkan ujian qabla ayyahluqaki. Jadi bahkan kalau kita mau bahas ini secara mendalam, tidak mungkin lah dalam kajian-kajian seperti ini kita terlalu masuk pada bahasan-bahasan yang terlalu mendalam ya. Ya, bukan hanya suasana majelis yang tidak tepat, juga pembicaranya juga bukan pembicara yang punya kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang terlalu mendalam itu. Tapi setidaknya kita lihat permukaannya saja, bahwa ya mumtahana imtahanakillah alladzi khalaqaki qabla ayyakhluqaki. Jadi proses ujian itu bahkan sebelum manusia itu dicipta sebagai manusia. Jadi Sayyidah Fatimah mendapatkan makom itu karena pra penciptaan beliau alaihissalam, Allah sudah melakukan ujian terhadapnya. Kita tidak tahu itu ujian sebelum kita ada di keberadaan ini itu seperti apa. Dan karena Allah dengan ilmunya yang tidak terikat oleh ruang dan waktu mengetahui bahwa mereka lah orang-orang yang paling aufia, yang paling setia, yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, mereka di kehidupan dunia dipilih. Jadi pilihan itu bukan asal, berdasar. Ya mumtahana. Imtahanakillah alladzi khalaqaki qabla ayyahluqaki fawajadaki limamtahanaki sabira. Sebelum penciptaan wahai Fatimah, ketika engkau diuji di alam sebelum dunia, Allah mendapatkan engkau sabar dalam menghadapi ujian itu. Dan karenanya engkau mendapatkan makom dan kedudukan yang seperti itu. Nah, ini anggap sebagai mukaddimah ya. Kita akan masuk
bagian kedua, dan kalau tidak terlalu panjang nanti kita akan masuk bagian yang ketiga. Biasanya diberi berapa waktu untuk bicara? Sa'ah? Oh, antum bertanggung jawab ya kepada yang lainnya. Jadi kalau saya 1 jam jangan disalahkan saya ya. Ada yang memberikan izin sudah. Nah, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dalam usia singkatnya, yang menurut riwayat yang paling kuat itu sekitar 18 tahun beliau hidup. Hanya 18 tahun. Insya Allah kita semua yang di sini ini, atau mayoritas kita ini kita sudah menikmati hidup lebih lama daripada Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Bahkan ada yang double 3, nggak tahu ada yang double 4 enggak ini. Sudah dapat kesempatan 3 kali lebih daripada Sayyidah Fatimah, atau bahkan mungkin 4 kali. Bahkan ada yang sampai 5 kali, luar biasa. Tapi beliau hanya 18 tahun. Tapi 18 tahun ini cukup bagi Sayyidah Fatimah untuk meraih segala makom-makom yang tertinggi. Cukup 18 tahun. Beliau tidak banyak tampil. Sebagai putri Ar-Rasul tidak banyak tampil di tengah-tengah massa, di tengah-tengah masyarakat. Tidak terlalu kelihatan. Tapi di situasi dan kondisi ketika ada kewajiban untuk beliau tampil, beliau tampil. Dan salah satunya ketika beliau tampil pasca syahada dan wafat ayahandanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Saya hanya ingin mengutip sebagian daripada khutbah beliau ketika dalam kalimat-kalimat yang pendek beliau meringkas tentang risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan semua dengan filosofinya. Artinya kalau bagian ini mau ditulis puluhan jilid kitab, kita punya dasarnya. Luar biasa. Ini lisan yang fasih. Kefasihan Sayyidah Fatimah tak ubahnya seperti kefasihan suaminya, Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika beliau berkata, "Faja'alallahu al-imana tadhiran lakum minasyirk." Iman itu untuk menyucikan kita dari perbuatan syirik. Ini sekaligus barometer. Artinya kalau dalam hidup ini kita masih mengandalkan selain Allah, pastikan kita belum beriman. Jadi konsekuensi logis daripada pernyataan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah sesuatu yang besar. Artinya kita tidak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita nih. Kita yang dalam hidup ini, kita hanya mengandalkan Allah atau kita masih melihat kekuatan-kekuatan yang lain. Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan kita. Kalau itu yang terjadi, pastikan bahwa iman kita belum membersihkan, atau bahwa dalam diri kita tidak ada iman. Karena kalau iman ada, konsekuensi logisnya tidak ada kesyirikan. Kita tidak mungkin mengandalkan yang lain. Saya tidak perlu terlalu banyak syarahi ya, tapi ini rumusan. Faja'alallahu al-imana tadhiran lakum minasyirk. Dan kalau kita masih mengandalkan yang selain Allah dalam hidup ini, masih khawatir dengan yang selain Allah, masih takut dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah, berarti secara kualitas kita musyrik. Atau kita tidak punya iman yang membersihkan kesyirikan itu. Karena kalau iman itu ada, rumusan ilahi, iman itu akan menghilangkan asyirik. Saya tidak perlu panjang. Poin ini saya kira ditangkap insya Allah. Wassalata tanzihan lakum anil kibr. Salat itu kita menghadap Allah, kita angkat tangan, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud, kita tempelkan sesuatu yang paling mulia dalam wujud kita ini, dahi kita ini, kepala kita ini ke tanah sebagai tanda pengagungan, ketundukan, kepatuhan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa filosofi daripada salat? Itu membersihkan kesombongan dan keangkuhan. Dan kalau
kita masih melihat ada keangkuhan dan kesombongan dalam diri kita, berarti sholat kita belum sholat itu. Orang yang sholat, dia harus jauh dari sifat sombong. Wahid yusolli wa yatakabbar, fa'alam annahu lam yusolli ba'd. Kalau kita mau belajar dari Sayyidah Fatimah alaihissalam, dan boleh jadi setelah kita teringat akan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah, kita harus setiap kali kita melakukan takbiratul ihram, kemudian kita ruku dan kita sujud, kita sudah harus bahwa saya ini tidak punya apa-apa untuk menyombongkan diri. Karena kesombongan itu bertentangan dan berlawanan dengan sujud dan ruku saya. Poin ini pun tidak saya perpanjang. Antum punya kemampuan yang cukup untuk menjabarkannya. Waz-zakata tazkiyatan lin-nafs wa nama'an fir rizq. Ketika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya, itu punya nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Di antara nilai spiritualnya adalah tazkiyatan lin-nafs. Bayangkan kita keluarkan harta, tapi ini kaitannya dengan penyucian jiwa. Ya kita kalau disuruh jelaskan di sini, disuruh mengurai, kita agak sulit untuk memahaminya dalam uraian-uraian yang sifatnya gamblang dan jelas. Tapi yakinlah bahwa ketika kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita dalam zakat, itu kaitannya dengan penyucian jiwa. Jadi kita keluarkan harta, yang kita dapatkan adalah kesucian spiritual, faedah kita itu, keberuntungan yang besar. Artinya Allah itu setiap kali memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, imbalannya pasti jauh. Artinya harga yang Allah berikan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita keluarkan. Bayangkan, sebagian harta kita keluarkan dalam zakat, tazkiyatan lin-nafs. Dan bahkan juga punya keuntungan yang sifatnya material. Wa nama'an fir rizq. Akan berkembang itu hartamu. Dan kalau seseorang melakukan zakat dengan keyakinan seperti itu, dia tidak pernah khawatir, tidak pernah sayang dengan mengeluarkan sebagian hartanya dalam zakat. Ini juga cukup, sampai di sini saya jelaskan. Wasiyama tadbitan lil ikhlas. Ibadah puasa itu, kalau sholat tadi itu tanzihan lakum minal kibr, sholat loh ya, untuk memberangus keangkuhan. Tapi kalau puasa untuk menumbuhkan keikhlasan. Kenapa kok begitu? Izinkan saya memberikan sedikit analisa. Karena puasa itu kita meninggalkan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Bayangkan kita mau tidak makan, kita mau tidak minum, kita mau tidak melakukan hal-hal yang mungkin itu sangat mendatangkan kenikmatan. Kita mau menahan diri dari mulai pagi sampai maghrib, ya, dari saat masuknya waktu subuh sampai maghrib kita mau tidak makan, tidak minum, dan kita betul-betul menjaga itu efeknya adalah keikhlasan. Artinya kalau puasa itu kita lakukan dengan benar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat suci yang bernama keikhlasan. Wal hajja tasyyidan lid-din. Oh iya, kalau haji itu dilaksanakan dengan benar, ketika seluruh umat Islam bertemu di suatu tempat, oh iya, kekuatan bagi umat Islam. Tapi tidak. Umat Islam mengingkari kumpulnya mereka di musim haji. Malah bahkan di musim haji mereka saling mengejek. Mereka saling melihat yang lain dengan sebelah mata. Bahkan sambil mereka haji, padahal sama-sama haji, sama-sama tawaf ya, sama-sama labbaik Allahumma labbaik. Oh, ini orang-orang sesat ini. Artinya seharusnya haji itu kekuatan bagi umat Islam. Tapi ketika umat Islam tidak menghargai pertemuan mereka di sebuah tempat yang suci, Baitullahil Haram, ya akhirnya seperti tidak ada nilainya haji itu. Haji itu seperti rekreasi, pokoknya acara tahunan, kumpul-kumpul, teriak-teriak, dan tidak ada efeknya. Padahal haji itu kalau mau dimaknai dengan benar, tasyyidan lid-din. Nah,
Wal adla tansiqan lil qulub. Karena itu agama ini membawa kesetaraan dan keadilan. Allah tidak punya kegerabatan dengan siapapun. Allah ketika hendak meninggikan seorang hamba itu berdasarkan nilai-nilai yang berdasar pada keadilan dan kesetaraan. Karena kalau tidak, orang akan menjauh dari agama ini. Kenapa orang seperti Bilal yang kulitnya hitam kalau dia bandingkan dengan yang lain-lain yang kulitnya itu putih, merah, merona yang luar biasa? Kenapa dia mau tunduk dengan Muhammad? Karena Ar-Rasul membawa nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kesetaraan, di mana walaupun dia seorang hitam tapi harkat dan martabatnya sama dengan orang-orang yang kulitnya putih. Jadi kalau kita berlaku adil, kita akan disenangi. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, pemimpin ini atau diskriminatif akan dijauhi. Dan alangkah berdosanya kita kalau kita menuduh Allah tidak menjaga nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Untuk hati orang itu terikat, untuk orang percaya, untuk orang beriman, untuk orang mau ikut, ketika orang itu yakin bahwa yang diikuti ini menjaga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Tansiqan lil qulub, wa illa orang akan bercerai-berai. Kalau ada hamba-hamba kelas 1, ada hamba-hamba dengan prioritas khusus, ya orang akan meninggalkan agama ini. Ketika ada hamba-hamba yang tidak tersentuh oleh nilai keadilan, berarti Tuhan kita membawa nilai-nilai yang sifatnya diskriminatif. Dan orang akan meninggalkan agama ini, akan dimuntahkan agama ini. Kalau seandainya agama ini tidak membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra lewat kalimat-kalimat yang singkat, tapi beliau menyampaikan nilai-nilai yang paling fundamental dari agama ini. Wa ta'atana nizaman lil millah. Seandainya umat Muhammad ini mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi berkaitan dengan agama ini, dan siapa yang harus diikuti pasca mereka mentaati dan mematuhi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, wa ta'atana, dan ketaatan kepada kami Ahlul Bait itu adalah sistem bagi keberlangsungan umat beragama ini. Kalau seandainya mereka mau ditinggalkan, ya sudah, kalian tercerai-berai, masing-masing punya persepsi, punya pandangan dan merasa paling benar. Kalian tidak merujuk kepada sumber-sumber kesucian, ya sudah, agama kalian akhirnya ditafsirkan oleh setiap kepala dan menjadi ribuan versi. Karena itu kesucian itu penting, dan jangan kita distorsi, jangan kita desakralisasi Ahlul Bait ini. Tidak ada yang mampu menyaingi Ahlul Bait. Mereka kesucian, mereka kebenaran, dan kalau kita gantikan posisi mereka dengan orang lain, hancur nanti ini bangunan ini. Karena itu kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai ada keterangan-keterangan kita atau penjelasan kita yang berakibat pada desakralisasi posisi Ahlul Bait alaihimussalam. Jangan sampai rancu, jangan sampai kabur. Karena kalau ini kabur, maka tidak ada sistem dalam umat beragama. Wa ta'atana nizaman lil millah wa imamatana amanan lil furqah. Dan kalau kalian menerima kami Ahlul sebagai pemimpin, maka tidak ada karena ucapan kami dengan ucapan imam berikutnya dengan ucapan Rasul sama semuanya. Awaluna Muhammad wa akhiruna Muhammad wa awsatuna bal kulluna Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kalau kita tidak menjaga kesucian Ahlul Bait dan siapa yang ada pada posisi ini, akhirnya semua nanti akan tampil sebagai imam dengan dalil-dalil tertentu. Ya kan? Wal jihada izzan lil Islam. Oh iya. Agama ini ada jihadnya. Ketika ada orang-orang zalim yang mau memaksakan kehendaknya, yang memaksakan kezaliman muslimin, di antara umat Islam harus ada orang-orang yang siap berkorban.
Oh iya, masyarakat yang di tengah-tengahnya tidak ada yang mau berkorban, tidak akan jadi masyarakat. Kita ambil contoh Republik Islam Iran. Kenapa bertahan meskipun seluruh dunia melakukan pengepungan terhadapnya? Karena mereka punya orang-orang yang siap berkorban. Wal jihad izzan lil Islam. Wasabra. Ini sifat yang paling ditampilkan secara sempurna oleh Sayyidah Fatimah alaihissalam. Ini kan, fawajadaki limam tahanaki sabira. Wasabra ma'unatan ala istijabil ajr. Sayyidah Fatimah tidak mengatakan bahwa dalam hidup ini kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan rintangan yang kalian akan menjerit. Kalian akan berteriak, ya Allah, mengapa kau timpakan aku musibah demi musibah? Sayyidah Fatimah memberikan kabar gembira di balik musibah, bahwa ketika kalian bersabar atas berbagai macam musibah itu adalah hadiah bagi kalian, karena musibah akan menarik al-ajr. Dan kalau kita tahu, musibah itu kan kaitannya dengan dunia yang sebentar tadi itu. Sementara ajarnya untuk wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, keabadian, kebahagiaan yang abadi. Ya keuntungan dong. Karena itu putri Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab alaihissalam, setelah melihat berbagai macam musibah, dia masih bisa melihat mara itu illa jamila. Kenapa kok indah? Karena ajarnya itu keindahan yang abadi, tidak bisa dibandingkan dengan derita yang dia saksikan hanya dalam hitungan jam di padang Karbala. Dia mampu melihat keindahan di balik apa yang terjadi. Karena wasabra itu ma'unatan ala istijabil ajr. Wal amra bil ma'ruf maslahatan lil ammah. Oh iya. Kita selalu memerintahkan yang ma'ruf. Kadang-kadang ada orang berpikir, artinya kema'rufan yang disebar ini itu akan mendatangkan maslahat bagi kehidupan kita bermasyarakat. Ada orang-orang mengatakan, saya masih belum bisa berbuat baik, saya mau ngomong baik, ini saya mau mengajak orang berbuat baik, saya nanti gimana, kan tidak enak saya. Jangan. Wa'mur bil ma'ruf takun min ahli. Asal kamu tidak permainkan, kan. Kamu ingin menjadi orang baik. Memang kita belum baik, tapi apakah sementara kita belum baik kita tidak boleh mengajarkan memerintahkan yang ma'ruf? Loh, disuruh kita, asal kamu betul-betul berjuang untuk kebaikan, sementara kamu belum, perintahkan yang baik-baik. Takun min ahl. Nanti kamu pelan-pelan akan menjadi ahlul ma'ruf. Jadi kalau kita selalu ngomong baik-baik, nanti kita malu sendiri untuk tidak berbuat baik. Secara fisiologis tidaknya seperti itu. Nah, wa birral walidain wiqayatan minas sakhat. Ini juga ada bonus-bonus dari Allah ya. Ketika ada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, itu kadang-kadang akan menyelamatkan dia dari murka Allah. Boleh jadi orang ini melakukan ini dan itu yang sudah layak mendapat murka Allah, tapi ada bonus. Ketika orang ini berbakti kepada kedua orang tuanya, ada peluang dia untuk selamat dari murka Allah karena baktinya dia kepada kedua orang tua. Wasilatul arham man matan lil adad. Boleh jadi orang dalam keluarga dia seorang diri, dia tidak punya saudara, atau mungkin dia sebatang kara. Dia tidak punya keluarga sudah. Tapi ketika dia melakukan silaturahim, maka dia akan punya banyak keluarga. Sebanyak kita bersilaturahim, sebanyak itu pula keluarga kita. Kekuatan daripada the power of silaturahim. Man matan lil adad. Wal qisas hisnan lid dima. Banyak orang yang mencibir hukum qisas dalam Islam. Dianggap Islam itu kejam. Tidak. Sayyidah Fatimah mengatakan justru kalau hukum ini ditegakkan, maka darah yang tertumpah akan lebih sedikit. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka orang berani untuk membunuh orang lain. Tapi ketika membunuh itu hukumannya adalah dibunuh, qisas, maka orang akan takut untuk membunuh. Karena dia tahu bahwa kalau dia melakukan ini, dia akan mendapatkan hukumannya. Malah justru tidak ada yang terbunuh kalau seandainya qisas ditegakkan. Sementara orang-orang barat
mencibir Islam. Oh, ini ajarannya kejam, ajarannya pakai kalau orang salah dibunuh loh. Oh, ini orang bunuh ya harus dibunuh. Kalau enggak ya orang terus. Dan kita lihat betapa sering kita melihat di barat itu orang hanya karena punya masalah sedikit atau terganggu sedikit dia kemudian bawa senjata dan dia melakukan pembunuhan massal dalam sebuah kesempatan. Dan kemudian menjalani hukuman sekian tahun tertentu untuk kemudian bebas lagi dan kemudian membunuh lagi. Lah, berat. Wal wafa'a bin nadhri ta'ridan lil maghfirah. Oh iya. Anda mau dapat ampunan dari Allah, setialah pada janji yang Anda buat. Peganglah amanat. Itu akan mendatangkan maghfirah. Wa tawfiyatal makayil wal mawazin taghyiran lil bahs. Banyak orang ini ketika hendak mendapatkan keuntungan yang lebih, dia curang dalam bisnisnya. Ya. Jadi curang itu bukan hanya bisnis yang dengan timbangan. Betul, di zaman itu mungkin kecurangan lewat timbangan. Tapi apapun kecurangan dalam bisnis itu malah justru akan mendatangkan kerugian. Karena apa? Karena saat ini di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jujur, maka kejujuran ini akan memberikan keuntungan bagi semua. Dan kalau kita mendukung ketidakjujuran, maka yang merasakan kerugian juga kita semua. Wan nahya an syurbil khamri tanzihan anir rijs. Kenapa Islam melarang orang untuk meminum sebuah minuman yang akan menghilangkan kesadarannya? Karena ketika seseorang kehilangan kesadarannya, orang ini siap untuk melakukan berbagai macam kenistaan dan kebiadaban. Ketika orang sudah kehilangan akal sehatnya. Kita lihat kan, ada orang-orang yang dia bukan pelaku kejahatan, dia bukan siapa-siapa. Dia orang-orang biasa saja, baik-baik saja. Boleh jadi dia seorang wanita. Tapi ketika dia minum minuman yang membuat akal sehatnya hilang, kemudian dia bawa mobil, dalam satu gebrakan ada puluhan nyawa yang melayang. Seketika dia jadi pembunuh tanpa dia sadari. Dia tidak hendak membunuh, tapi ketika dia menghilangkan akalnya, dia telah membiarkan dirinya untuk menjadi mesin pembunuh. Naam. Wajtinabal qadhr hijaban anil la'nah. Islam paling anti terhadap hoax, terhadap tuduhan-tuduhan palsu. Dan tuduhan palsu ini akan menimbulkan fitnah. Dan kalau orang melakukan tuduhan palsu, itu hukumannya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuduh orang berbuat zina tanpa punya bukti, laknat baginya. Jangan main-main. Boleh jadi orang sekarang ini mendapatkan keuntungan dengan tuduhan-tuduhan palsunya ya. Ada keuntungan-keuntungan duniawi, dikira itu keuntungan, enggak, laknat bagimu. Wajtinabal qadhf hijaban anil la'n. Tinggal sedikit ya. Izinkan saya untuk menyempurnakannya. Tapi kayaknya perlu satu sholawat ini ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjal farajahum. Wa tarka sirqah ijaban lil iffah. Meninggalkan mencuri atau mengambil hak orang lain itu akan mendatangkan kemuliaan dalam hidup. Hidup penuh dengan kemuliaan, penuh dengan harga diri. Sementara banyak orang yang menganggap bahwa kalau dia punya kemampuan untuk mencuri ini bukan mencuri kayak mencuri yang sifatnya terlalu kampungan ya, bukan ya, itu juga tidak baik ya, tapi mencuri yang pakai dasi ini loh ya, dikira ketika bisa melakukan corruption dan lain sebagainya itu sebagai kemuliaan. Enggak, malah kamu akan kehilangan harga diri. Betapa banyak orang yang setelah mendapatkan uang yang banyak lewat pencurian, kemudian dalam hitungan detik atau hitungan hari dia langsung tumbang menjadi manusia hina. Masyarakat telah membuktikan itu. Mengapa itu? Kejadian-kejadian yang terjadi sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Wa harramallahu syirka ikhlasan lahu birrububiyyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang kita untuk menyekutukannya. Jangan kita sandingkan kekuatan lain di samping Allah Subhanahu. Kalau itu kita lakukan, maka kita tidak akan pernah tulus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan membersihkan
syirik, maka kita akan sampai pada ketulusan dalam menghamba. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah alaihissalam setelah menyampaikan ini semuanya ditutup dengan kalimat ini. Ini yang hendak saya tekankan, bahwa Sayyidah Fatimah pun dengan segala kemuliaan dan makom yang tinggi, dia mengajak kita untuk mengukir prestasi. Fattaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai hamba yang pasrah kepada Tuhan Anda. Pasrah kepada Tuhan maksudnya taat. Jadi bukan nama Islamnya doa anak muslim. Omong kosong, muslim nggak taat. Kapan Anda berserah diri? Ya kan, kalau Anda membangkang, kalau Anda menentang, kalau Anda menginjak-injak perintah-perintah Allah, kapan Anda muslim? Wa antum muslimun, wa antum pasrah diri, wa antum taat. Itu baru muslim. Wa atiullah fima amarakum wa nahakum, dan patuhlah kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan dan Dia larang. Fa innahu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Iya, sebenarnya orang yang akhirnya sampai pada titik di mana dia betul-betul tanda kutip takut kepada zat yang maha segala-galanya. Jadi kalau kita ini mau takut, dia takut pada yang maha segala-galanya dong, yang menentukan segala-galanya. Itu hanya orang-orang yang pandai. Pandai itu bukan ngerti ilmu ya, atau banyak buku yang dibaca, banyak perpustakaan yang dia lahap buku-bukunya, enggak. Tapi yang ngerti bahwa dia harus tunduk pada yang maha segala-galanya. Itu namanya al-ulama. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dalam kesempatan kita memperingati syahadanya, kita tidak punya harapan lain kecuali dengan berkah Sayyidah Fatimah. Bihaqqi Fatimah wa abiha wa aliha bani wa sir musadaifiyah, ya Fatimah, jadikan kita orang-orang yang punya kelayakan dan kesanggupan untuk melakukan apa-apa yang menjadi keterangan dan penjelasan wahai Fatimah. Walahu minkum wa a'zamallahu ujurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.